Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini saya Ari di Gosima Teknik akan mempraktekkan cara dari mulai pemotongan pipa hingga pembuatan flaring and swaging ya, dengan menggunakan flaring and swaging tool tentunya. Nah, untuk apa sih penjelasan di sini? Nah, untuk pemasangan instalasi pipa pada AC ya, untuk cara pemotongan yang baik atau yang sesuai dengan cara penggunaan pada cutter pipa ya. Biar lebih jelas dan satu persatu saya jelaskan dari mulai langkah pemotongan ya. Untuk pipa AC yang akan dipotong, usahakan posisinya sudah lurus ya, jangan di bagian lekukannya yang kita potong ya, bagian yang lurusnya. Jika harus di bagian yang berlekuk atau L, usahakan agak sedikit maju, jangan terlalu di bagian yang pas lekukannya itu ya, karena akan sulit menggunakan cutter pipanya ya. Nah, di sini untuk pemotongan yang pertama ini pada pipa yang kecil, yang pipa yang 1/4 ya. Saya menggunakan cutter pipa yang paling kecil, ada lagi yang sedang, ada yang lebih besar ya. Caranya pun sama ya. Tempatkan pipa di tengah-tengah antara kedua rel atau kedua bearing pada cutter pipa ini ya, kedua bosnya. Nah, tempatkan di tengah-tengah antara kedua bearing. Lalu kencangkan bagian murnya atau bagian pemutarnya, jangan terlalu kencang. Yang penting cutter pipa itu enggak goyang ya. Kalau terlalu kencang akibatnya si pipa itu akan terluka atau gepeng ya bahasa ininya. Nah, sudah kencang cutter pipa, nggak goyang, putar satu putaran penuh dulu. Nah, untuk menggarisi atau menandakan bahwa cutter pipa ini sudah melingkar atau sudah mulai bagian matanya itu memotong bagian pipa secara keseluruhan. Nah, jika sudah satu putaran penuh, kencangkan sedikit lagi, putar lagi. Udah agak kendor lagi, kencangkan lagi, putar lagi. Terus secara perlahan hingga terputus dengan sendirinya ya. Jangan terlalu banyak mutar untuk kencenginnya, karena pipanya akan gepeng dan hasil potongannya nanti kurang rapi ya. Sedikit lagi, kencengin, putar lagi. Terus secara perlahan hingga pipa terpotong dengan rapi. Nah, oke. Hasil potongannya halus tanpa adanya gram atau serbuk hasil pemotongan ya. Makanya khusus menggunakan cutter pipa diharuskan atau diwajibkan, karena supaya aman dan tidak menghasilkan gram pada hasil pemotongannya. Terus yang 3/8-nya juga sama. Nanti kita buat dua contoh ya, karena untuk flaringnya tempatkan pipa di tengah-tengah kedua bearing, kencangkan cutter pipa sedikit, yang penting gak goyang ya. Putar satu putaran penuh. Kencangin lagi, putar lagi.
terus sampai putus. Kalau terlalu kencang kita muter bagian pengencangnya ini atau tabingnya, itu bisa juga berakibat bagian diameter pada pipa itu mengecil nantinya ya. Terus putar lagi. Ya. Halus, rapi, bagian diameternya juga rata. Oke. Nah, lalu yang kedua, tadi yang pertama itu pemotongan pipa ya. Cara pemotongan pipa, usahakan di posisi yang lurus ya, terus perputaran si cutter pipa usahakan 360 derajat. Kalau misalkan nggak bisa, posisinya sempit, mentok, gimana? Boleh setengah lingkaran ya, sama saja, tapi harus sekelilingnya kalau bisa, supaya hasilnya lebih rapi ya. Lanjut kita buat sok dulu, sok sambungan untuk proses pengelasan ya. Itu yang biasa disebut dengan swaging ya. Flaring itu untuk pembuatan ring nipple pada sambungan pipa ya. Kita buat yang untuk swagingnya dulu pada pipa 1/4 ya. Salah. Oke. Tempatkan pipa pada sesuai dengan ukuran pada flaringnya. Oke, dengan jarak kurang lebih sekitar setengah sentian ya. Kalau pipa yang besar sekitar 1 cm, 1 sampai setengah senti. Kalau terlalu tinggi hasilnya juga nggak bagus. Terlalu rendah, dia ngesoknya itu nanti masuknya itu kurang bagus atau kurang pas. Udah, kencengin kedua sisi ya. Bagian matanya ini pada tabing toolsnya kita ganti dengan ukuran yang sesuai. Kita buka dulu. Oke. Masukkan ke bagian ujung pipa, lalu diputar, dikencangkan hingga mencapai bagian tahap yang kedua ini ya. Jangan sampai berlebihan. Kalau terlalu tinggi, makanya itu kalau terlalu tinggi dia agak sulit dan biasanya terlalu berlebihan nantinya ya. Pipanya itu agak longgar nanti begitu dipasang. Kencangkan terus sampai di bagian tahap yang kedua. Oke, cukup ya. Kita buka lagi. Kita lepaskan dulu pipanya. Hasilnya akan seperti ini ya. Barulah ini masuk bagian satu sisinya lagi, baru nanti dilas ya. Nah, penyambungan pipa atau pembuatan sok pada pipa kedua sisi yang ukuran diameternya sama itu seperti ini ya. Namanya orang biasa bilang swaging untuk penyambungan pengelasan ya. Kalau yang untuk pembuatan ring nipple, nah sekarang satu lagi saya kasih contoh untuk pembuatan ring nipple-nya. Kita kasih contoh di pipa yang besar ya, untuk 3/8. Jangan lupa selalu dimasukkan dulu bagian mur nipple-nya ya. Kalau ini telat dimasukin, bagian ini kan masih tersambung ya, tersambung dengan pipa lain misalkan, atau sudah dihubungkan pada outdoor ya.
atau masih ada harmaflonnya atau harmaflagnya. Nah, itu jangan lupa dimasukkan dulu bagian mur nepelnya, baru kita jepit menggunakan ini sesuai dengan ukurannya, itu 3/8. Jaraknya jangan terlalu tinggi, jangan juga terlalu rendah, kurang lebih sekitar 2 mili ya. Oke, kencangkan. Oke, untuk hasil yang maksimal, karena jika penggunaan cutter pipa yang kurang tajam ya, mungkin ini karena udah kurang tajam, udah agak tumpul, bagian diameternya itu mengecil sedikit ya, itu kita bantu dulu dengan ini agar diameternya itu kembali normal. Sedikit saja, supaya nanti begitu pembuatan ring nipple dia lebih rapi. Buka lagi. Nah, barulah kita ganti mata ini dengan yang untuk pembuatan ring nipple-nya atau flaring tools. Flaringnya kita ganti. Oke, baru kita pasang. Kencengin sampai batas, jangan terlalu kencang, perlahan aja sampai dia udah memenuhi bagian bibirnya ini, udah cukup dibuka. Dan inilah hasilnya. Ya. Tapi ya, barulah nanti mur nipple ini masuk ke bagian double nipple atau sambungan antara kedua pipa, atau di outdoornya ya, untuk ke outdoor sambungan pada nipple-nya ya, atau valve biasa orang bilang. Nah, itu fungsi pembuatan ring nipple ini. Makanya kita harus bisa menggunakan flaring tools ini dengan baik supaya hasilnya pun baik. Jadi nggak berkali-kali kita melakukan proses pembuatan ring nipple. Jadi kalau udah paham sekali, udah nanti kesananya bagus. Faktor alat ya, yang kedua ini faktor alat itu sangat mendukung. Dari mulai mata pada cutter pipanya ini ya, yang masih baru, masih bagus, masih tajam, itu hasilnya akan lebih rapi ya. Terus yang kedua pada flaringnya, lingkar ini diameternya dia bagus atau tidak, apa ya, bentuk lingkarnya itu simetris, bagus. Terus mata kepala ini untuk pembuatan ring nipple-nya bagus, maka hasilnya pun akan bagus. Jadi alat juga menentukan cara kerja kita. Oke, simple ya. Semoga bermanfaat, bisa dicoba nanti di rumah ya. Sama-sama kita berbagi pengalaman ya, terutama di dunia pendingin dari Gosima Teknik. Ada salah kata atau pengucapan atau cara penyampaian saya, mohon dimaafkan dan boleh kasih kritik dan sarannya ya. Jika suka dengan video yang saya buat, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe-nya agar terus saya menghasilkan video-video yang bermanfaat untuk kita semua di seputar dunia teknik pendingin. Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.